silakan diminum. Aku akan mengambilkan kamu sedikit makanan. Ini dimakan. Semakin lama, aku semakin yakin nasibku jauh lebih baik dibanding nasibmu. Lihatlah seluruh wajahmu ini. Kau nampak lebih tua. Padahal umur kita kan sebaya. Aku yakin batinmu menderita. Salah siapa? Kenapa kamu pilih Sis? Apa dia? Siapa? Apa hebatnya? Kaya? Lalu luar biasa? Jenius? Nol besar? Cuma kantung nasi. Banyak sekali kekurangannya. Dia sama dengan kekurangan. Gampang bosan. Dan waktu itu lontang-lantung. Kantungnya selalu kosong. Bahkan dompet dia pun tak punya. Sis adalah parasit, benalu bagi keluarganya. Dan aku tidak mau menikah dengan lelaki yang jelas-jelas memberi isyarat tak mampu bertanggung jawab. Sekali benalu sulit diperbaiki. Masih begitu kan dia sekarang? Aku tak percaya si Sudi mengotori tangannya. Bekerja banting tulang demi keluarganya. Sis bukan tipe seperti itu. Dia peraih, menak, yang mengharapkan segala sesuatu sudah tersedia di atas bagi emas. Tinggal mengunyah seperti kerbau. Lebih gemar bermalas-malasan. Tapi maunya selalu dihormati. Sis memang ganteng. Arjuna, Rama, banyak gadis yang tergila-gila, mabuk kepayang. Lupa diri, tidak peduli, asal bisa selalu dekat. Aku, kamu, Maria, Tuti, Mainar, Dewi, dan masih banyak lagi yang kena jerat kegantengannya. Tapi wajah kan bisa berubah. Sekarang badannya pasti mulai gemuk, perutnya buncit, rambutnya mulai rontok. Rambutnya pasti sudah menipis. Malah mungkin sudah botak. Dan berapa giginya sekarang? Dan apakah sudah banyak yang bolong? Atau dia sudah tidak mempunyai gigi lagi? Pasti berbagai penyakit sudah mendatanginya. Darah tinggi, gula, asam urat, jantung. Entah bagaimana dia diranjang. Apa masih suka bikin kejutan? Dan tiba-tiba menyerang? Orang bilang, kalian paling suka diam berjam-jam sambil berpegangan tangan, duduk rapat. Lalu dia menyentuhmu, dia membelai wajahmu dan mencium pipimu. Kamu memejamkan mata
dan dia mencium bibirmu. Lalu, adegan yang di dalam film-film itu kalian lakukan sepuasnya. Kau menyogok penjaga taman di sana, supaya kalian bisa bebas berbuat mesum sepuasnya. Kamu jerat sis di taman itu dengan cara kasar, kan? Taktik murahan. Dan makin sering kamu rayu, semakin erat dia terjerat. Tak mungkin lagi bisa lepas. Untuk apa cerita itu diulang lagi? Tidak ada gunanya. Berapa anakmu? 10, 15, atau kalian tak mempunyai anak? Mirip siapa wajah anak-anakmu? Sis? Atau kamu? Atau kalian memang tak benar-benar memiliki anak? Maaf jika dugaanku tadi salah. Harus kuakui, pasti karena cemburu. Mungkin kalian bahagia. Memang sebenarnya kita tetap bersahabat seperti dulu. Sebelum sis jadi batu sandungan bagi hubungan kita. Seharusnya kita bisa melupakannya. Harus. Toh, masa lalu tidak mungkin kembali. Mana mampu kita mengubah, mundur jarum waktu. Itu sangat mustahil. Waktu undangan pernikahan kalian kuterima, jujur, kuakui seketika hati kami luka. Luka yang paling buruk. Tak ada darah mengucur, tapi sakitnya bukan alam. Kami merasa kalah, dihianati, hancur. Kenapa justru kamu? Ada yang meraung-raung marah, menangis seminggu. Ada yang langsung pulang karena putus cinta. Maria malah sudah siap-siap untuk gantung diri. Untuk ketahuan ibunya dan sempat dicegah. Tuti paling parah. Hampir saja otaknya tak bisa disembuhkan. Dia sempat sakit panas 2 bulan. Demam, mengigau, menganggap dunia sudah kiamat. Heran, siapa sis? Mengapa begitu banyak gadis yang patah hati? Apa kelebihannya? Apa bedanya dengan pemuda-pemuda lainnya? Tapi aku pun tahu betapa besar pengaruh cintaku kepada sis. Dulu, aku sering diganggu keinginan mencari alamat kalian, dan kalau sudah ketemu, ingin kubunuh dia. Kucacah badannya, kusebar di jalan, biar jadi makan anjing. Sudah dia jatuhkan putusan, mendatangkan nasib jelek puluhan gadis yang tak berdosa. Serasa mati dalam hidup. Apa berhak dia hidup? Sinting, edan. Sis tidak punya hak berbuat sekeji itu.
Dia tidak peduli apa yang dialami gadis-gadis yang ditinggalkannya. Tidak peduli dengan janji-janji asmara yang pernah dia ucapkan kepada kami. Dia tidak peduli. Kamu pasti tahu kan? Atau paling tidak merasa Sis punya hubungan dengan banyak gadis. Dia seperti lalat, menyebar telurnya di sembarangan. Dan kami yang sudah dibuahi hidup seperti belatung. Coba menggapai langit sendirian, lalu mati begitu saja. Dia ungkap tipuan asmaranya kepada setiap gadis yang tidak sadar sudah dibohongi berkali-kali. Bagai ular, ia menggigit dan menyengkam kami dengan racun di jiwa kami. Kami semua kena racun cintanya Sis. Kami rela dipermainkan, pasrah, percaya saja, dan masih terus menyimpan harapan. Mungkin pada suatu saat cinta Sis akan datang. Sialan, Sis mata keranjang. Don Yuan Picisan, pedagang cinta, pencipta air mata. Mau menikah denganmu, pasti ada maunya. Tapi, mungkin juga kamu yang terpandai memasang tali jerat. Bisa dipahami kalau Sis bertekuk lutut. Kamu bersiasat menjebloskan Sis ke dalam suatu dilema, sehingga dia terpaksa mengambil tanggung jawab itu. Ayo Is, tidak perlu membantah. Semua orang sudah mengetahuinya. Aku marah kalau kamu menyangka. Cerita sudah beredar. Gosip terlanjur menyebar. Seluruh kota tahu. Kamu sebar kabar bahwa Sislah bapak anak yang sedang kamu kandung. Kamu tuntut supaya Sis segera mengawinimu. Padahal, apa kenyataannya? Tidak ada bayi kan di kandungan itu. Tak ada kehamilan. Tidak ada alasan untuk bertanggung jawab. Sialan. Sis bisa bebas, tapi dia tetap memilihmu. Dan waktu Sis akhirnya berikrar di depan penghulu, kamu puas? Taktik kasar, tipuan basi. Tapi harus aku akui, di tanganmu masih tetap ampuh. Sudahlah, semua sudah sejarah. Dan nyatanya aku harus bersyukur karena tidak menikahinya. Belum tentu bisa kutemukan bahagia, apalagi jika Sis tetap bermalas-malasan, pengangguran, dan lontang-lantung. Lalu bagaimana nasib anak-anakku? Harus rajin meminta bantuan kepada ayah dan ibuku, dan saudara-saudaraku yang lainnya. Sampai kapan mereka akan tahan? Lalu, kalau mereka sudah bosan, dimintai tolong, kami akan mengemis di jalanan. Ayo, makan makananku. Mengapa diam saja?
Mengapa tidak terus terang? Aku buta keadaan kalian. Hanya bisa meraba, menduga-duga. Apa betul kalian bahagia? Atau sengsara? Ayolah Is, bicara. Bicaralah kepadaku. Bagaimana kondisi keuangan kalian? Sudah punya rumah sendiri? Atau kalian masih mengontrak? Atau kalian menumpang di rumah saudara? Kalian punya mobil? Telepon? Tef? Lemari es? Mesin cuci? Punya kolam renang di halaman belakang rumah kalian? Atau kalian cuma meminta-minta? Bicara, Is. Bicaralah. Aku akan mendengarkanmu saja. Baiklah. Mungkin kamu enggak. Tidak apa. Aku rela menceritakan lebih dulu. Tapi janji, sesudah aku, giliran kamu. Dan kamu juga harus cerita semuanya dengan jujur. Begitu? Baik. Aku akan memulai semua kisahnya. Sesudah kalian menikah dan aku sembuh, aku berkenalan dengan seorang pemuda. Dia adalah anak tunggal konglomerat, pemilik pabrik besar, pengelolaan batubara di Kalimantan. Dia juga pemilik hotel-hotel di Surabaya dan di Jakarta. Kami bercintaan hanya beberapa bulan. Kemudian aku dia lamar. Aku terima lamarannya. Hidup selanjutnya sudah bisa dipastikan. Kini aku punya semuanya. Kami bahagia. Dan kami memiliki anak 5. 2 lelaki dan 3 perempuan. Kini aku punya semua yang aku impikan. Rumah besar dan mewah. Dengan halaman luas di depan dan di belakang. Kebun yang ditumbuhi rumput. Kamu tahu kan rumput-rumput mahal itu? Rumput Swiss, palem, oleander, beringin, dan flamboyan. Dan sekarang ini kami sedang menjalani bulan madu. Kami mengunjungi tempat-tempat yang indah yang pernah menjadi sebuah kenangan untuk kami. Bagiku dan bagi suamiku, kami mengunjungi kota ini juga aku sengaja mendatangi tanah itu. Sementara suamiku menggelar pertemuan dengan para biograf itu, membahas tentang prospek masa depan kemajuan kota. Sungguh tidak terduga aku bisa ketemu kamu di sini. Ini sungguh luar biasa, bukan? Itulah seluruh kisahku. Tidak banyak gejolak, sederhana kisah hidup orang yang bisa berbahagia. Sekarang giliran kamu yang cerita. Apa saja yang terjadi ketika kalian sudah menikah? Masih tidak mau bicara? Betul-betul kamu ini. Atau kamu bisu? Ayolah Is, bicara.
bicaralah kepadaku. Kamu boleh tahu, antara kita sudah tidak ada ganjalan apa-apa lagi. Sumpah, aku rela kamu menikahi Sis. Karena aku sudah bahagia. Aku punya keluargaku. Dengar, Is. Aku sudah bahagia. Bahagia. Kau mengerti kan? Aku sama sekali tidak punya niatan mengganggu kamu. Aku tidak punya minat ketemu Sis. Atau barangkali kamu curiga aku akan mati-matian berusaha membujuk Sis. Untuk apa? Rumah tanggamu, ya hakmu. Tidak boleh diganggu. Punyaku adalah milikku. Biarlah tetap seperti itu. Kita bisa bersahabat lagi. Seperti dulu. Jika kamu punya kesulitan, aku pasti akan menolongmu. Aku akan membantumu. Aku ini kaya. Is, apakah kalimatku bisa kamu pahami kan? Aku sudah cerita jujur. Cerita giliran. Cerita saja apa adanya. Jangan ditutup-tutup. Hei, Is. Tidak ada gunanya bohong. Apalagi yang bisa kau sembunyikan? Kenyataan nanti malam aku janji ketemu kawan-kawan lama kita. Mereka pasti akan cerita juga tentang kamu. Tapi terus terang, aku lebih suka mendengarkan dari mulutmu sendiri, bukan dari mereka. Please. Ini tanganku. Mari kita bersalaman. Aku bersedia jadi sahabatmu. Aku selalu bersedia. Benar. Sekarang kau boleh tatap mataku. Di sini cuma ada cahaya kebenaran dan tidak ada cahaya kebohongan. Mengapa? Sumpahku masih membuatmu ragu. Kalau begitu, bilang, apa yang harus kulakukan supaya keraguanmu hilang? Tidak boleh curiga begitu. Apa alasannya? Tidak patut mencurigai sahabatmu sendiri. Aku sahabatmu kan? Bagus. Niat baikku tidak kamu sambut. Tanggapanmu dingin. Respon yang menolak. Kamu hina aku. Mengapa? Apa Sis sudah cerita tentang aku sehingga kamu masih tetap cemburu? Bilang apa dia tentang aku? Apa saja upayanya agar kamu terus menendam dengan membenci aku? Dia mengocehkan hubungannya. Hubungannya dengan aku sudah sedemikian dalam. Seharusnya bukan kamu
Dia cerita bahwa pelayanan cintaku lebih memuaskan dibanding kamu. Itu adalah kenyataannya. Aku selalu berhasil membuat puas hajat asmaranya. Dia selalu bilang, dia mau ngoceh apa saja, Is. Is, ayo, bicaralah. Dia menceritakan apa tentang aku? Tidak bisakah kita akhiri cerita lama kita? Cerita usang tentang cinta yang cuma bikin... Cinta ini membuatku semakin luka. Menggerogoti usia. Kita akan kelihatan jauh lebih tua dibanding usia yang sebenarnya. Dan itu sangat mengerikan. Tapi baiklah. Kalau kamu tidak mau ngomong, aku yang akan terus terang. Kukira tadinya aku bisa menyimpan semua rahasia ini. Sanggup menahan semua yang kurasa. Nyatanya tidak. Aku tidak sanggup lagi. Tadinya aku kira cerita tentang aku dan Sis akan kubawa mati. Sehingga tidak akan ada yang tahu kecuali Sis. Is, kamu sudah memaksaku. Kamu berhasil mendorongku. Kau sudah membawaku ke sudut cerita ini. Tidak ada jalan lain. Aku harus cerita. Tadinya, sebelum Sis berhubungan dengan kamu, dia sudah intim dengan kami seperti suami istri. Dan pernikahan kalian yang begitu tiba-tiba, aku rasakan seperti geledek di siang hari yang menyambar kepalaku. Aku hancur berkeping-keping. Lalu nasib menjebloskan aku ke dalam got yang bau busuk sekali. Tapi tidak bisa. Aku harus hidup. Aku harus bangkit. Aku harus membuktikan kepada Sis dan kamu. Ini aku. Tidak goyah dan bertahan. Aku tidak sudi kalian remehkan. Aku harus kuat, harus perkasa. Dan seperti Nyonya Clara, aku harus datang lagi kepada kalian untuk membalas dendam. Aku sangat membenci kalian. Karena kalian, aku jadi bola sepak nasib. Aku singgah dalam pelukan banyak lelaki. Ganti berganti. Seperti Clara, aku jadi pelacur. Karena dunia menolakku. Segala kebahagiaan yang aku ceritakan tadi cuma khayalan. Aku tidak punya apa-apa. Aku tidak memiliki kebahagiaan. Aku tidak memiliki suami yang selalu membahagiakanku dengan uang-uangnya. Kecuali kalian mendadak muncul dalam mimpi, membikin aku terbangun dan berteriak penuh amarah. Bagaimana bisa bayang-bayang kalian begitu melekat dalam benakku? Kenangan tentang kalian tak bisa kubuang begitu saja. Bayangan kalian jadi pengganggu nomor 1 dalam kehidupanku. Aku benci semua itu. Aku benci. Aku telah menganggap kalian berdua sudah mati. Mati dalam kehidupanku.